Dalam hikmah 181 disebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok adalah manusia yang beribadah kepada Allah, lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai kelompok orang-orang yang terdinding hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia menganggap itu merupakan kebaikan Allah terhadap dirinya. Nah, inilah kelompok yang disebut ahlul fathi wal ma'rifah, orang-orang yang terbuka dindingnya dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian di situ bahwa orang yang beribadah ada yang merasa bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Ini kelompok yang salah. Yang benar adalah kelompok orang yang beribadah dan menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, kemudian di dalam hikmah ini dikhususkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tentang ulama. Nah, ulama itu ada yang mengajarkan ilmunya, ada ulama yang memberikan nasihat kepada umat, lalu dia menganggap itu merupakan kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang telah mendidik manusia, mereka beranggapan itu merupakan bakti mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok ulama-ulama yang terhijab daripada Allah. Nah, ulama yang seperti ini, nasihat-nasihat mereka cuma masuk telinga, keluar telinga sebelahnya. Nah, kemudian ulama yang kedua adalah ulama yang mengajarkan ilmunya kepada hamba Allah, yang mana mereka membimbing manusia kepada Allah. Lalu ulama ini menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu. Kebaikan Allah kepada dirinya sehingga mereka bisa membimbing manusia ke jalan Allah. Inilah ulama yang disebut ahlul hikmah, ulama-ulama yang ahlul fathi wal ma'rifah. Dia mengajarkan ilmunya siang malam tanpa susah payah, tanpa pamrih, dan dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada diri mereka. Nah, bukan merupakan kebaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'iza zakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Nah, sakata, maka dia akan diam. Nah, selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Nah, dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Suatu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut.
takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam berbahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub. Salah satunya penyakit ujub. Orang yang mengakui bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'zamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Hanya bisa sembahyang, itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Nah, dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Bukan menganggap sembahyang itu merupakan kebaikannya kepada Allah, bukan. Tapi dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang bujur, ini yang benar. Dibalik sedikit, dibalik. Kalau tadi sembahyang merasa berbuat baik kepada Allah, diganti bahwa aku sembahyang ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Nah, dia bangga, yang dia banggakan apa? Kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang kita maksud, ini yang kita kehendaki dalam setiap amal.